rates go up, There's multiples lots of compress. pockets of euphoria in the market. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tipsmain dimanapun kalian berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membuat forecasting untuk kalian. Jadi untuk tanggal 19 sampai tanggal 23. Oke, dan video ini terrecord di tanggal 18 untuk besok ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke chart. Oke, jadi saya tidak akan membahas banyak pair. Jadi saya di sini akan memberikan forecasting di 5 pair saja. Yang pertama saya akan buat di Euro USD, dan yang kedua di pair GBP USD, dan yang ketiga USD JPY, dan keempat USD CAD, dan yang terakhir adalah gold. Oke, jadi ini sebatas forecasting ya guys. Jadi kalian pun jangan terlalu percaya betul-betul. Jadi bukan tidak akurat, tapi semuanya ada risikonya. Jadi ketika saya membuat forecasting ini pun juga belum 100% valid. Jadi karena market bukan punya saya. Jadi market ini kan bergerak bebas. Jadi kalian ini jadikan sebagai wawasan saja. Jadi kalau toh benar, kalau toh salah, itu sepenuhnya tanggung jawab kalian. Oke, di sini saya hanya membantu kalian untuk membuka ataupun melihat chart itu sederhana mungkin. Maksudnya kalau kita membuat analisa dan lain sebagainya itu kalian tidak bingung. Jadi oke, langsung saja kita mulai dari pair Euro USD. Saya akan buka di time frame daily. Oke, daily, kita lihat daily ini. Jadi kenapa saya menggunakan daily? Karena ini adalah forecasting untuk 1 minggu ke depan, mungkin 5 hari ke depan. Jadi mulai dari Senin hingga Jumat itu saya akan buat forecastingnya untuk kalian. Oke, dari pair Euro USD. Oke, kita akan memulainya di Euro USD. Oke, jadi ini sudah saya tandai guys. Jadi area-area ini saya sudah marking. Ini merupakan support dan resisten. Sebenarnya ini simple saja, ini support dan resisten. Oke, jadi terus untuk trade sebenarnya G-nya adalah support dan resisten. Jadi teman-teman lihat saja di mana ada support dan resisten. Itu yang wajib kita tandai. Oke, sekarang saya akan bacakan forecasting untuk teman-teman. Oke, kita akan untuk Euro USD, zona yang harus diwaspadai adalah zona ini. Ini guys, ini zona apa? Ini sebelum harga masuk sini,
belum sama harga sampai sini ya. Zona ini adalah zona support become resistant karena zona ini sudah terbreak guys. Oke, kalian bisa lihat sini sudah terbreak dan harga diuji and then dia drop, dan saat ini harga masuk sini lagi. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya pribadi, saya hanya sekedar buy and see, nggak ada setup buy ataupun sell di Euro USD. Oke, saya mau buy apabila harga sudah di sini guys. Saya akan berani buy ketika harga ada di sini. Apabila ini harga nanti drop, sini saya akan buy. Tapi kalau masih di tengah-tengah sini, saya tidak ada plan apapun, jadi mungkin bisa jadi begini guys. Oke, saya melihat sini pun juga bisa jadi level. Oke, setuju ya, kalian paham tentang structure market. Nah, oke, ini adalah zona support yang di break dan kemudian harga kembali lagi naik. Apabila harga nanti ini di sini tidak mampu break or lebih tinggi, dia akan turun dulu ke sini and then dia naik. Oke, jadi teman-teman bisa amati pergerakan Euro USD di minggu berikutnya, minggu mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 ke depan. Jadi untuk Euro USD setupnya wait and see. Jadi teman-teman hanya tandai saja di mana ada support ataupun resisten, itu aja yang teman-teman bisa manfaatkan nantinya ketika harga bergerak. Oke, harga bergerak menuju level-level yang kalian tandai. Oke, untuk Euro USD seperti ini. Oke, ini bisa jadi begini, Pak, masih downtrend. Ini kita lihat saja. Jadi bisa pun euro ini bisa naik kayak gini, berikut macam ini, dia turun, naik lagi. Jadi kita hanya menunggu saja. Oke, mungkin Selasa atau Rabu nanti teman-teman bisa lihat apa yang terjadi, market responnya seperti ini. Oke, di pair berikutnya, oke, kita masuk ke GBP USD. Oke, GBP USD. Oke, yes. Nah, saya lihat di weekly dulu, weekly ya. Oke, saya akan kasih tunjuk pada kalian. Oke, weekly ini weekly. Di sini ada resisten kuat guys. Di sini adalah seller territory. Oke, jadi harga apabila ke sini ini sudah dipastikan atau sudah banyak diprediksi bahwasanya seller akan masuk di sini. Banyak seller akan masuk di zona ini. Karena kenapa? Zona-zona yang di level weekly nih, ya weekly. Kasih tahu nih, saya kasih tahu monthly ya. MN terus kemudian B1 oke, ini
time frame ini apabila ada support dan resisten itu kebanyakan valid. Oke, valid. Bahkan valid itu bisa dipakai. Valid, namanya valid itu bisa dipakai. Jadi apabila ada zona support ataupun resisten yang mempunyai pergerakan signifikan movement macam ini, oke, ini adalah signifikan movement. Jadi harga meninggalkan high, ya kan, ini high, ya kan, dengan pergerakan yang signifikan, oke, itu bisa dikatakan, kalau saya menyebutnya adalah strong push. Jadi ada penekanan kuat, oke, penekanan kuat itu pun bisa menurun penekanan itu, ataupun juga penekanan pun juga bisa menaik, oke. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung menentukan letak support dan resisten mana, ya itu teman-teman cari aja yang di situ memang ada pergerakan yang signifikan movement, oke. Ini untuk weekly ya, weekly, oke, weekly, ini USD weekly, oke. Jadi saya memarking zona di weekly ini sebagai zona kuat, resisten kuat, oke. Karena apa? Ketika dia turun, ya kan, ini harga baru akan mau masuk, oke. Jadi kemungkinan saya akan cari peluang sell ketika harga di menyentuh level ini. Ini untuk forecasting jangka panjang ya, oke. Kalau untuk minggu depan kita lihat ke daily, oke, daily ya, oke. Jadi daily ini tampak misalnya market ini membuat accumulation nih, dia tujuannya adalah dia mencari zona weekly tadi, yang saya bilang tadi, zona weekly ada strong movement. Ini detail membuat akumulasi, oke. Dan ini ya saya akan membuatkan plan move, oke. Nah, oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kalau saya menggambarkan secara wave-nya, saya melihat tampak wave-nya ini, GBP potensinya cari peluang buy untuk GBP. Karena kenapa saya melihat di sini ada pergerakan dari level support nih, harga tidak bisa menembus yang reject. Tujuannya adalah ke sini. Oke, tujuannya adalah ke sini.
Dan ketika trendline ini di breakout, trendline ini di breakout, otomatis harga akan cenderung mengejar level-level resisten yang ada di atasnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya kan, maybe pergerakan dari GBP USD ini apabila dia kuat menembus resisten ini, dia akan menuju resisten ini. Apabila tidak kuat, dia akan koreksi dan boom. Kalau rekomendasi saya, teman-teman boleh cari peluang buy. Cari peluang buy. Untuk pair GBP USD. Kita lanjut ke USD JPY. Ini sudah saya marking. Jadi mulai dari weekly sudah saya marking level-level penting di USD JPY. Saya akan pindah ke daily time frame. Jadi kalau kita menarik sebuah garis trendline, ini sangat terlihat bahwasanya USD JPY bullish, masih dalam kondisi bullish. Dan harga saat ini dia bermain-main pada level support daily. Nih. Ini support, guys. Support ya. Karena kenapa ini kok support? Karena sebenarnya kalau kalian mau detail, ini adalah pergerakan bentuknya dia naik. Dan ini adalah market menguji level support. Jadi di sini ada support dan harga mendekati level support itu. Di level-level penting. Jadi saya akan mencoba untuk menggambarkan untuk kalian. Jadi membuat skenario movement, skenario pergerakan. Untuk USD JPY. Jadi level ini adalah sebuah resisten. Dan ini resisten keduanya. Jadi saya bisa sebut ini resisten. Kenapa? Karena menurut saya setelah pergerakan yang signifikan dari ini adalah ini pergerakan yang signifikan. Nih contoh 1, kemudian 2, dan ini ketiga. Ini menurut saya bisa jadikan ini adalah sebuah level penting resisten. Saya akan gambarkan buat kalian. Nah, saat ini adalah momentum USD JPY naik. Dia mencoba masuk pada level resisten ini. Tapi belum sampai. Dan saat ini harga mendekati level support. Ini ya. Nah, saya akan buatkan skenario pergerakan. Jadi apabila harga ini nanti reject di area support, dia akan mencoba untuk menguji level ini. Level ini dulu yang akan dia uji. Jadi kalau level ini tidak bisa dia tembus, dia akan turun. Turun kemana? Ke sini, level ini. Dari level ini, ya kan? Ini adalah zona konsolidasinya, di mana seller
terpukul oleh buyer. Terpukulnya di mana? Di zona ini. Market boom naik. Ada kemungkinan harga akan loncat ketika masuk di level ini, juga zona ini. Oke. Ini ada kemungkinan seperti itu. Oke, ada kemungkinan. Jadi karena apa? Saya melihat di sini zona seller territorial ini sudah terpukul oleh buyer. Oke. Dan di sini kemungkinan ada pun pergerakan signifikan di level-level ini. Oke. Jadi untuk USD JPY cari peluang buy. Oke, cari peluang buy. Oke, kita lanjut ke pair USD Kanadian. Oke, USD Kanadian. Oke. Ini sudah saya marking semua guys. Jadi saya tinggal set. Oke. Yes. Saya akan kasih tunjuk kepada kalian di level weekly dulu. Oke. Guys, kalau kalian lihat harga sekarang tiba-tiba drop weekly nih. Kenapa kok dia turun? Kalau kalian lihat ke samping, di sini ada level penting. Oke. Jadi harga ketika sampai di zona atau level-level penting, support ataupun resisten yang mempunyai pergerakan signifikan, dia akan follow, dia akan ikut pergerakan sebelum bisa. Ini kita lihat nih, jadi dia akan tertib gitu guys, seakan-akan menghormati lah. Oh, di sini ada level resisten nih, ya kan? Saya harus turun dulu sebelum saya naik. Sama, misal contoh, oh di sini ada level support nih, ya kan? Di sini ada level support, ya kan? Harga ini akan seakan-akan permisi, ya kan? Saya mau lewat lah, seperti itulah guys. Intinya ini seperti itu. Jadi kalian kalau mau belajar support dan resisten itu memang banyak sekali yang harus dipelajarin, karena memang bukan banyak sebenarnya, karena apa? Kembali kalau secara materi sebenarnya itu saja. Kalau secara materi itu saja. Support dan resisten itu saja. Tapi yang akan membedakan adalah experience kalian ketika kalian menemukan support. Di situ ada support tapi kenapa harga nge-break, ya, lalu kemudian ketika kalian menemukan resisten, kenapa harga itu nge-break, resisten itu di-break, ya itu experience kalian yang akan bisa menjawab dan bisa memberikan cara baca atau menentukan posisi, yaitu karena dari experience kalian. Karena nggak mungkin ini support nih, ya sudah support ya, tapi karena kalian pernah punya pengalaman buruk, misal contoh ya kan, wah ini kalau support modelan kayak gini nih, nah ini nggak valid. Nah itu yang membedakan cara membaca support dan resisten masing-masing orang itu berbeda. Tapi kalau secara teori ya seperti itu tuh saja, experience saja yang membedakan. Oke, kita lanjut ke USD Kanadian. Oke. Sorry guys, tadi agak ngalantur ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, saya sudah tandai. Di sini ada level support. Oke, dan di sini ada level support. Oke, support juga 1 dan 2. Oke. Nah, weekly ini saya akan tunggu saja market masuk di level-level ini. Saya akan tunggu masuk di level. Yang pertama, teman-teman harus ingat ya kan, daily.
Oke, weekly, lalu kemudian monthly. Oke, monthly. Ini adalah time frame yang menurut saya itu bisa diandalkan, oke, bisa diandalkan. Jadi untuk marking, saya marking di time frame yang besar. Jadi dari high time frame saya breakdown ke low time frame. Oke, ini untuk weekly. Oke, weekly di sini saya punya dua level penting support. Oke, saya akan pindah ke daily dulu untuk pembacaan. Nah, ini saya kecil aja, zoomnya saya kecilkan aja. Oke, nih. Nah, ini harga ini karena kan turun, sudah, ya kan? Saya hanya akan menunggu ketika harga masuk di sini saja, guys, di level ini. Meskipun saya punya penanda di sini, punya tanda, punya marking, tapi saya pribadi saya hanya menunggu di dua level penting ini saja untuk USD Kanada. Oke, untuk USD Kanada. Kalau secara ini sat gitu, itu trade in trade aja, jangan bisa scam pun oke, ya. Nah, ini level penting, support. Oke, support di sini kita tandai nih, dia sudah break. Oke, tampak nggak nih, dia break. Oke, setuju ya? And then dia naik. Oke, level ini bisa jadikan kalian acuan. Misal katakanlah nih harga dia tak mampu break, dia tak mampu break low ini, keluar dari zona ini, dia tak mampu close di sini. Ini ada kemungkinan dia akan ngejar di level ini. Oke, dia akan cari resisten terdekatnya dia. Oke, dan level-level itu, ini resisten. Oke, jadi wait and see untuk USD Kanadian. Tapi kalau secara long term saya hanya menunggu di zona supportnya gitu. Oke, tapi untuk di intraday-nya kita mungkin bisa ya inilah cari mungkin buy di level ini. Apabila ini level ini breakout, jangan kita tunggu pullback-nya dia, and then dia di sini. Kita nggak ada yang tahu, makanya kita harus melihat apa yang terjadi di market. Oke, untuk USD Kanadian. Oke, kita lanjut ke gold. Oke, gold. Nah, ini guys, gold. Saya mulai dari weekly. Oke, weekly, yes. Di sini saya ada zona penting, support. Oke, di sini ada support weekly, dan harga dicek di support weekly. Oke, dia dicek nih, level ini tercek. Oke, weekly tercek, kita lihat di daily. Oke, dan harga dicek di level itu.
menggunakan double bottom. Oke, double bottom. Dan kalau pola U, dia akan membuat sebuah double top. Oke, teman-teman lihat ini pola N dan pola U dengan double bottom dan double top. Oke, double bottom dan double top. Kalau double bottom itu kecenderungan harga akan naik, dan apabila ada double top kecenderungan harga akan drop turun. Oke, jadi kita lihat gold dia sudah membentuk pola double bottom. Oke, double bottom. Oke, nah terus dulu. Jadi ini levelnya resisten 1 2 3 4 5. Ini level pentingnya gold apabila dia naik. Jadi ini sudah terlihat dia breakout trend line. Oke, tampak tak? Nah, tampak tak? Oke, jadi dia sudah membentuk pola double bottom dan dia break trend line. Opsi saya untuk gold cari buy. Oke, cari buy. Skenario nya bagaimana? Ketika ini break, oke, dia turun. Misalnya dia turun, dia akan naik sini. Oke, dia bermain-main, akan gini terus. Dia akan mencari naik terus. Gold kemungkinan dia akan naik. Dan saran dari saya, carilah peluang buy. Oke. Oke guys, untuk forecasting kali ini sudah 5 pair ya yang sudah saya bedah untuk kalian teman-teman Pips Mind se-Nusantara Indonesia ya. Ini sudah saya buatkan forecastingnya, jadi teman-teman bisa lihat di konten YouTube, aktifkan dulu loncengnya agar notifikasi berikutnya teman-teman bisa langsung ada notifikasi. Oke, jadi untuk forecasting kali ini di minggu tanggal berapa ini? Oke, minggu ke 1, 2, 3, minggu ketiga di bulan April, untuk tanggal 19 sampai tanggal 23 forecasting 5 pair sudah saya buat untuk kalian. Oke, untuk teman-teman yang ingin bergabung di broker yang saya pakai, saya memakai broker FX Pro. Jadi nanti link description-nya saya akan cantumkan di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung klik untuk open account, dan apabila teman-teman membutuhkan bantuan teknis, langsung saya juga akan cantumkan di situ WA adminnya Pips Mind. Oke, guys, cukup sekian forecasting kali ini. Untuk kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf selaku pembuat video, selaku pembuat konten dari Pips Mind. Saya atur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan cuan cuan. Oke, see you guys, bye.